Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi tentunya dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan bincang-bincang ya, bicara bebas dengan teman-teman semuanya. Yang penting hadir begitu teman-teman ya. Yang penting bisa nongol di depan kamera, karena sudah sekian bulan saya tidak mengisi channel ini teman-teman ya, karena kesibukan sehari-hari. Dan alhamdulillah sekarang sudah berada di pertengahan bulan Rajab teman-teman, yang insya Allah sebentar lagi kita memasuki bulan Sya'ban dan selanjutnya bulan Ramadan. Insya Allah saya lebih sering di rumah, mudah-mudahan punya kesempatan ya, mudah-mudahan punya kesempatan dan kemampuan untuk menemani teman-teman semuanya di layar kaca atau di layar handphone teman-teman ya. Mudah-mudahan yang sedang sakit segera disembuhkan oleh Allah, yang punya masalah mudah-mudahan segera diselesaikan dari permasalahannya, yang sedang mencari pekerjaan mudah-mudahan segera mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan banyak uang dan banyak rezeki yang halal dan barokah. Yang sedang sakit ya, yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan, yang sedang banyak hutang mudah-mudahan segera mampu melunasinya dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sepertinya sekarang ingin hujan teman-teman ya, karena langit agak mendung dan sudah ada gerimis ya, kecil-kecilan, dan juga sambaran-sambaran geledek saling bersahutan. Mudah-mudahan ini adalah keberkahan bagi kita semuanya dan suatu anugerah dari Allah sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oh ya teman-teman, sekarang ini adalah tanggal 29 Januari tahun 2024 teman-teman ya, yang mana sekarang ini bertepatan dengan gonjang-ganjingnya fitnah tentang pemilihan presiden teman-teman ya, dan juga disaingi dengan pemilihan dewan teman-teman ya, dewan baik itu provinsi, daerah dan sebagainya. Namun tidak separah seperti yang terjadi pada pemilihan presiden teman-teman ya, karena yang namanya pemilihan presiden yang terjadi adalah biasanya adalah saling menjelek-jelekkan dan saling mengunggulkan diri teman-teman ya, seakan-akan sayalah yang paling baik, dukungan sayalah yang paling baik teman-teman, seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, terutama yang pernah belajar kepada saya, baik belajar tentang agama ataupun belajar tentang ilmu hikmah, mudah-mudahan tidak ikut-ikutan saling menggunjing masalah pemilihan atau jatuhnya kita memilih seseorang. Itu hak kita masing-masing dan itu adalah kewajiban bagi kita, karena memilih seorang pemimpin dalam Islam itu adalah wajib teman-teman ya. Namun kita pun harus berhati-hati dalam memilih pemimpin teman-teman ya, jangan sampai salah pilih dan jangan disesuaikan dengan pilihan hawa nafsu kita. Jadi kalau bisa jangan yang memilih itu kita
bukan dikendalikan oleh hawa nafsu, akan tetapi sesuai keyakinan hati teman-teman ya. Dan kalau bisa istigharahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu akan Allah perlihatkan melalui istigharah tersebut teman-teman ya. Jangan sampai kita menjadi budak hawa nafsu teman-teman ya. Gara-gara kita menjadi budak hawa nafsu, kita bisa, yang pertama kita salah pilih, yang kedua kita akan salah sasaran teman-teman ya. Karena yang seharusnya kita berdiam malah kita keluar-keluarkan dan bahkan menjelek-jelekkan lawan kita, seperti yang sudah terjadi sejak dahulu teman-teman ya. Yang masalah ibadah pun dijadikan tameng, seakan-akan itu adalah orang baik, padahal itu hanya di depan kamera saja teman-teman ya. Jadi seperti itu. Dan yang terjadi sekarang mulai terbongkar teman-teman ya, mulai terbongkar pendukung paslon 3 sekarang sudah mulai merambah, sudah mulai masuk menggunakan cara tapal kuda teman-teman ya, yaitu dari paslon 3 teman-teman ya. Teman-teman semuanya sudah tahu sendiri, dan yang selama ini getol dengan gaya ilmiahnya walaupun itu bukan ilmiah, dengan gaya tesisnya walaupun itu bukan tesis, siapa lagi kalau bukan si Imat ya teman-teman ya, dan kawan-kawan teman-teman ya. Jadi mereka itu adalah pendukung paslon nomor 3 teman-teman ya, sehingga apapun mereka halalkan, sebagai mana yang sudah pernah saya sampaikan dan sering saya sampaikan, gaya Wahabi teman-teman ya, yang menghalalkan segala cara teman-teman ya. Jadi untuk kita sebagai umat muslim, kita punya pedoman, kita tidak boleh menghalalkan segala cara. Jadi masalah pilihan kita itu hak masing-masing, dan itu rahasia kita pribadi, tidak perlu dikeluarkan, apalagi menjelek-jelekan orang lain, golongan-golongan lain, dan merasa kita adalah yang paling baik, merasa diri kita adalah yang paling benar teman-teman ya. Jadi seperti itu saran saya. Jadi tidak perlu panjang lebar, yang penting kita selamat, karena sangat bodoh lah dan sangat naif lah apabila keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita itu ditukar dengan pemilihan ya, dengan dengan pemilihan, baik itu pemilihan presiden ataupun dengan pemilihan DPR dan sebagainya teman-teman. Karena kadang-kadang kita sampai berseteru, bahkan sampai berpisah dengan anak bini, anak atau suami istri teman-teman ya, sampai berkelahi, bertengkar dengan tetangga, dengan teman-teman dekat dan sebagainya. Itu adalah suatu kenaifan dan kerugian yang sangat luar biasa. Makanya kita itu harus berhati-hati, jangan sampai pilihan kita itu menyulut permusuhan di antara kita. Jangan sampai pilihan kita itu atau ya udah pilihan saja ya, pilihan kita itu jangan sampai membuat kita buta mata dan buta hati, sehingga tidak bisa membedakan mana yang lebih baik dan mana yang lebih penting teman-teman ya. Apalagi sampai menjelek-jelekan orang lain teman-teman ya. Dan yang saya ceritakan ini, kenapa saya jelaskan di sini, karena ini memang sudah kenyataan, dan baru saja ya kemarin ya, siapa Fakih ya, siapa itu yang KRA ya, KRA Fakih sudah menjelaskan tentang yang saya sebutkan tadi, bahwa memang mereka itu adalah satu jalur, dan dia sendiri KRA Fakih sudah mengakui tentang hal itu teman-teman ya.
Mungkin videonya sudah beredar banyak sekali di media sosial teman-teman ya, tentang pengakuannya, tentang klarifikasinya dengan tentang pertemuan ya dengan seseorang seperti itu teman-teman ya. Jadi saya di sini hanya menjelaskan dan supaya teman-teman semuanya itu selamat dari permusuhan. Jangan sampai sesuatu yang tidak kita ketahui dengan mata kepala, jangan kita anggap itu adalah kebaikan, walaupun menurut kita itu adalah baik, akan tetapi itu adalah kejahatan. Jadi dalam segala hal itu butuh saksi, apalagi sampai merambah menjelek-jelekkan dzurriyyah Rasulullah SAW dengan takaran akal kita, otak kita ya, bukan akal sebenarnya, karena akal itu terbagi dua, ada akal yang bersih dan juga akal yang kotor teman-teman ya. Jadi yang paling penting kita itu adalah memperhatikan diri kita, kemudian keluarga kita, kemudian sahabat-sahabat kita, tetangga kita, dan seterusnya teman-teman ya. Itu yang paling penting diperhatikan ya. Dan yang pastinya segala sesuatu yang kita kerjakan itu pasti dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat teman-teman ya. Jadi jangan asal nyerocos, jangan asal ngomong teman-teman, apalagi sampai mendustakan Rasulullah sendiri, sampai membohong-bohongkan, menjelek-jelekan para ulama terdahulu. Yang pasti siapapun yang mendengarkan video saya ini, yang pasti Rasulullah SAW sudah pernah bersabda bahwa hari demi hari itu akan semakin jelek teman-teman ya. Jadi sekarang dibandingkan dengan hari kemarin itu lebih buruk hari ini teman-teman, dan hari ini dibandingkan dengan hari esok itu lebih baik hari ini teman-teman. Hatta talqu rabbakum, sampai berjumpa dengan Tuhan, artinya sampai kiamat. Jadi semakin hari dunia ini akan semakin jelek dan juga penghuninya, walaupun secara kasat mata, secara penglihatan zahiriyah kita semakin banyak orang yang beribadah, semakin banyak orang yang baik, akan tetapi sebenarnya tidak seperti yang kita lihat itu teman-teman ya. Karena itu sudah nas, sudah ada kepastian, sudah ada kabar langsung dari Rasulullah SAW sendiri bahwa dunia ini semakin hari akan semakin jelek teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita hanya bertahan ya. Kalaupun kita tidak mampu berjuang, maka kita harus bertahan teman-teman ya. Harus bertahan, jangan sampai kita ikut-ikutan, karena kita sekarang sudah berada di ujung zaman teman-teman ya, yang semuanya fitnah-fitnah dajjal itu sudah dihembuskan dengan sedemikian rupa, dengan berbagai cara teman-teman. Itu adalah cara-cara dajjal untuk mengadu, untuk menipiskan iman kita, sehingga yang ada ibadah yang baik itu hanya ada di makalah teman-teman, atau di makalah, di pembicaraan saja teman-teman ya. Untuk dalamnya wallahu a'lam teman-teman ya. Jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dari saya. Hanya seperti ini yang bisa saya sampaikan, dan itulah batas kemampuan saya. Namun mohon doanya kepada teman-teman semuanya, supaya saya semakin hari semakin baik, tidak mengikuti perkembangan zaman teman-teman ya. Artinya perkembangan yang semakin hari semakin jelek teman-teman ya. Jadi kebaikan itu hanya berada di dalam diri kita masing-masing. Kebaikan itu bukan berada di dalam orang lain teman-teman. Artinya tergantung kita pribadi teman-teman ya. Dan juga sama halnya dengan kekayaan. Jadi kalau kita melihat orang lain itu senang, kita melihat orang itu kaya, padahal belum tentu, karena memang kekayaan itu ada di dalam pribadi masing-masing, dan kita hanya bisa melihat secara zahiriahnya saja. Makanya jangan mudah-mudah
kita memberi kesimpulan, jangan terburu-buru kita menuduh orang lain jahat seperti itu teman-teman ya. Akan tetapi apabila memang sudah dizahirkan dengan cara tingkah laku, pembicaraan dan sebagainya, itu sudah wajar kita menghukumi orang tersebut, karena hukum syariat memang adalah hukum zahiriyah teman-teman ya. Nah, seperti itu ya. Jadi yang dihukumi oleh syariat adalah yang zahir-zahir saja seperti itu. Nah, oh ya, sampai di sini saya mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan saya, dan kekurangan dari saya itu murni dari kebodohan saya dan keterbatasan saya. Apabila ada kebenaran itu hak murni dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang maha hak, Allah yang maha benar, Allah yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Kiranya saya mohon maaf dan saya akhiri sampai di sini. Ghufranaka subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.